kembali lagi seri matematika SMA kupas tuntas statistik bagian ketiga. Oke, dari matematika SMA kupas tuntas statistika bagian ketiga. Kita lihat soal nomor 1 ya. Jika rata-rata dua bilangan bulat negatif berbeda adalah 20, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah TTTT. Ini soal sangat gampang ya. Betul nggak? Katakan soalnya ini gampang, biar gampang, oke? Oke, kita kembali dulu konsep rata-rata. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai X20. Setuju ya? Betul. Dibagi berapa? Dibagi 20 tentunya. Kan 20 data, betul? 20 sama dengan 20. Gitu kan? Rata-rata? Ya nggak? X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI ya, untuk data berkelompok ya kan, atau rata-rata jumlah semua data dibagi banyaknya data kan, itu kan? Betul? Ini adalah rumus rata-rata. Setuju? Nah, berarti gimana dong? X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai X20 sama dengan 400. Setuju? Gitu ya. Dia bilang non negatif, berarti semua positif. Betul nggak? Betul? Ditanya di sini bilangan terbesar. Oke, perhatikan. Bilangan terbesar. Nangkap ya? Kalau dikatakan bilangan terbesar berarti X20 paling gede, setuju? Ya. Betul ya logikanya? Nah, coba kalian pikirkan angka berapa ya yang memungkinkan sebelum data ke-20 positif paling kecil. Berapa? Hah? Ulangi. Coba kamu sebutkan ya data pertama sampai data ke berapa nih? X19. Yang paling kecil berapa? Non negatif. Berarti berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 gitu kan? Dan seterusnya sampai berapa? 19. Setuju? Berarti kan ini adalah X20, data terbesar, setuju ya? Setuju nah? Setuju ya? Berarti kita menemukan barisan, betul nggak? Ini. Betul? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika, betul nggak? Dengan N sama dengan 19, setuju? A-nya adalah 1, beda juga 1, betul? Berarti apa? Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali beda tutup kurung. Berarti S19, ya, sama dengan 19 per 2 dikali 2 kali 1, ya 2, betul nggak? Ditambah N-nya berapa? 19, dikurang 1, 18. Kali bedanya juga 1, betul ya? Berarti sama dengan berapa? 19 per 2 dikali 20. Setuju? Berarti dapatnya berapa? 190, benar ya? Benar? Berarti ini adalah 190. Betul? Ditambah X terbesar, betul ya? Anggap X20 sama dengan 400. Berarti apa? X20 sama dengan 400 dikurang 190. Berarti data terbesarnya adalah 210. Jawabannya A. Bagaimana?
Emang di atas 1 sampai 19 udah pasti segitu, Sir? Hah? Udah pasti berderet. Nah, kan ini kan bicara kemungkinan. Kenapa yang lain nggak bisa? Ya bisa aja, kan bicara kemungkinan kan. Apa yang paling masuk akal? Kan dia bilang apa? Rata-ratanya 20 kan. Ya. Kalau dikatakan rata-rata 20, mungkin nggak data pertama sampai data ke-19 itu misalkan satu semua. Nah, kan berbeda. Iya kan? Kan dibilang berbeda. Nah, itu kata kuncinya. Kalau dikatakan berbeda berarti apa? Angkanya harus beda-beda. Nggak boleh diulang. Betul ya? Jadi kata kuncinya positif berbeda. Jadi kemungkinan data pertama sampai data ke-19 adalah urutan 1 sampai 19. Jangan diulang, kan berbeda, betul ya? Yuk kita lihat soal kedua. Ya, kupas tuntas statistika bagian ketiga. Ini dia soal kedua. Iya. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. 5 orang anak ya. Anak tertua berumur 2 kali dari umur anak termuda. Sedangkan 3 anak yang lainnya masing-masing berumur kurang 3 tahun dari anak tertua, lebih 4 tahun dari anak termuda, dan kurang 5 tahun dari anak tertua. Rata-rata mereka 16 tahun, berapakah kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga? Ini mudah sekali. Oke ya, harus dibilang ini mudah sekali. Harus yakin dulu dong. Oh iya. Kalau dikatakan ada 5 orang anak, kita mengurutkan urutan anak ya berdasarkan kelahiran, berarti kita anggap ini anak tertua Bapak A1, ya kan? Misalkan ini A1, anak paling tua. Berarti di sini A2, ya kan? Anak kedua, lalu ini anak ketiga. Lalu anak keempat, dan yang terakhir anak kelima. Ya, anak kelima anak paling bontil dong, ya nggak? Anak tertua ya satu, ya kan? Yuk kita terjemahkan. Anak tertua berumur 2 kali sama anak termuda. Jadi kita sepakat dulu bahwa ini adalah yang tertua. Betul? Sepakat dulu. Ini apa? Tertua. Sedangkan yang ini A5 anak paling muda. Betul ya? Harus sepakat dulu lah. Termuda. Mantap? Oke, kita proses yuk. Anak tertua berarti itu apa? A1. 2 kali anak termuda. Berarti 2 kali A5. 7. 3 anak yang lainnya. Masing-masing berumur kurang 3 tahun dari anak tertua. Berarti ada A2, ada A3, ada A4, berarti ada A5. Ya kan? Anak kedua apa bilang? 3 anak yang lainnya masing-masing berumur kurang 3 tahun dari anak tertua. Berarti apa itu? A1 minus 3, ya kan? Terus, lebih 4 tahun dari anak termuda. A5 ditambah 4, ya kan? Dan yang satu lagi, 4 tahun lebih 4 tahun dari anak termuda. Apa yang terakhir? Ini maaf. Yang terakhir kurang 5 tahun dari anak tertua. Berarti A1 minus 5. Betul kan? Betul? Datanya ini dulu dong. Setuju ya? Oke. Setuju datanya nih? Data yang kita punya nih. 9, Sir. Hah? 9. Apa yang 9?
Lanjut. Datanya ini, betul nggak? Betul. Lanjut. Kita proses lagi. Jangan malu-malu ya. Pokoknya jangan malu-malu nih. Dia bilang apa? Rata-rata 16. Ya kan? Rata-rata 16 tahun nih. Berarti apa? A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Betul? Dibagi 5 sama dengan 16. Setuju? Betul nggak? Kalau begitu kita dapatkan apa? A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dikali ya, dikali 5 kali 16, 80. Nah, A1-nya apa? 2A5, betul nggak? Atau kita biarin aja deh, biar variabel nggak banyak, A1 bilang aja A1 ya. Kita mengacu ke A1 aja. Jadi kita konversi semua A2 sampai A5 mengandung apa? A5 sih. Mengandung A1. Betul nggak? Atau semua ke A5? Lebih gampang A5 kayaknya, nggak tahu. Semua kita bikin A5. Ya coba A1 deh, A1. Coba A1. Iya, A2-nya coba ke A1 aja coba ya. A2 apa? A1 minus 3. A3? A3 itu apa? A3 kan A5 tambah 4. Betul ya, udah tulis aja dulu deh. A3 A5 tambah 4. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ini kita kurungin deh, biar jelas ya. A4 apa 4? A1 min? 5. A5? Ya 5, ya kan? Sama dengan 80. Setuju? Lanjut, berapa tuh? A1, A1, berapa tuh? 3. 3A1. Lalu minus 3 tambah 4. 1 min 5, min 4 ya? Ya. Lalu A5-nya berapa? 2A5 ya. 2A5 sama dengan 80. Ya nggak? Lah, 2A5 itu kan A1. Ya. Betul? Betul. 2A5 itu kan A1, setuju ya? Nih. 2A5 itu A1, betul? Jadi apa dong? 3A1 dikurang 4 ditambah A1 sama dengan 80. Betul nggak? Berarti apa? 2A1 sama dengan 8, kok 21? Berapa? 4A1 ya? 4A1 sama dengan 84 dong, setuju? A1-nya berarti 21 tahun. Betul? Betul nggak? A1? Betul. 21 tahun. Betul? Kalau begitu A5 berapa? Kan dia bilang A1 itu 2A5. Berarti 21 2A5. Berarti A5-nya 10,5 tahun. Betul ya? Betul? Kan ditanya apa? Selisih apa lagi? Rata-rata. Maka kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga. Anak kedua mana? Anak kedua adalah apa dibilang? Yang ini loh. A4 min 3 ya? A1. A1 min 3. A1 minus 3, iya kan? A1 berapa tadi? 21 dikurang 3. Berarti berapa nih? 19. Hah? Oh, 19. 18. 19.
Betul ya? Berarti A2-nya 18. Betul. Sekarang A3. A3 itu kan A5 tambah 4. A5 ditambah 4. Setuju? A5-nya mana ya? A5? 10,5. Ditambah 4. Berapa tuh? 14,5. Betul nggak? Maka selisih kuadrat dari selisih anak kedua dan ketiga. Maksudnya itu kayak gini. A2 dikurang A3 kuadrat. Itu maksudnya kan selisih dari kuadrat dari selisih. Kan nama lain ini kan artinya kuadrat dari selisih. A2 berapa 2? 18. A3 14,5. Kuadrat berapa tuh? Nah, 3,5 kuadrat. Betul? Berapa jawabannya? 3,5 kuadrat. Ya 12,25. Jadi jawabannya, nih ada sedikit kesalahan nih, berarti kalau kita bikin urutannya, anak pertama itu adalah berapa tadi? 21 tahun. Anak kedua 18 tahun. Nah, coba kita revisi, kayaknya ada sedikit kesalahan ya di sini. Ya, kita coba perbaikin. Kan A1-nya dia bilang berapa tadi? 2A5, ya kan? Lalu A2-nya A1 minus 3. Lalu A3 A5 plus 4. Lalu A4-nya A1 minus 5. Dan yang terakhir adalah A5. Tadi kita temukan berapa? A1 berapa? Ternyata A1-nya adalah 21, ya kan? Sedangkan A5-nya 10,5. Betul ya? Nah, kalau kita masukkan ke sini A1, maka A2 adalah 18. A1-nya itu A1-nya 21. 21 kurang 3, 18. Betul ya? A3 A5 ditambah 4 berarti 14,5. Betul? Lalu A4-nya A1 dikurang 5 16. Betul ya? 21 18 14,5 16. Betul ya? Nah, berarti urutannya ini ada yang salah nih. Betul? Berarti urutan umurnya adalah 21, 18, 16, 14,5 dan 10,5. Betul ya? Nah, dia bilang di sini pertanyaannya selisih kuadrat dari selisih umur anak kedua dan ketiga. Anak kedua kan ini. Anak ketiga adalah ini. Kalau kita ambil selisihnya 18 dikurang 16. Oke. Kita kuadratkan, berarti jawabannya 4. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Tadi perbaikin. Karena urutan umurnya ternyata tidak berurutan. Kita harus mengurutkannya kembali. Jadi kuadrat dari selisih umur anak kedua dan ketiga adalah 4 tahun. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga, kupas tuntas seputar statistika, bagian 3 ya. Yuk kita lihat soal nomor 3. Ini dia. Iya. Ya. Pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata ujian 30, median 40, simpangan baku 15, kuartilnya 25. Untuk memperbaiki nilai rata-rata, semua nilai dikalikan 2 kemudian dikurangi 10. Akibat yang terjadi adalah, kembali lagi, soal sangat gampang. Oke. Perhatikan di sini ya, N-nya 50. Banyaknya peserta 50, rata-rata ujian X bar pertama sama dengan 30.
Median sama dengan 40. Simpangan baku atau SD ya sama dengan 15. Simpangan kuartil sama dengan 25. Nah, dikatakan di sini supaya ini apa nih? Memperbaiki nilai ya. Ya. Semua nilai dikalikan 2, dikali 2, betul? Lalu dikurangi 10. Betul? Maka akan terjadi apa namanya? Data baru. Betul ya? Akan terjadi apa? Data baru. Itu ya. Data baru. Oke. Nah, ingat seperti video saya yang sebelumnya, perubahan data apa sih akibat dari data kalau diubah, dimodifikasi? Data barunya menjadi seperti bagaimana terhadap data lama. Kemarin gimana? Yang tetap kalau suatu data ditambah atau dikurang, ya, ini kemarin ya kesimpulannya. Jika data lama diapain? Ditambah atau dikurang, yang tetap siapa? Adalah ingatnya apa? JSS ya. Apa itu JSS? Jangkauan, simpangan kuartil, standar deviasi. Ini ya, ingat nih JSS. Ini tetap nih, kalau ditambah atau dikurang, maka jangkauan, simpangan kuartil, standar deviasi tetap. Artinya nggak ngaruh, tidak berpengaruh terhadap penjumlahan atau pengurangan data lama. Tapi kalau dikali atau dibagi, betul? Ya. Semua berubah, betul ya? Semua berubah. Mau pengukuran apapun berubah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, X bar baru. Sekarang kita mau lacak dulu ya X bar baru. Gimana X bar baru? Ternyata rata-rata itu kalau ditambah atau dikurang berpengaruh, apalagi dikali, betul? Berarti X bar baru dengan formula kali 2 dikurang 10. Ya, formulanya dikali 2 dikurang 10. Berarti X bar yang baru berapa? X bar lamanya 30 dikali 2, betul? Lalu dikurangi 10. Gitu kan ya? Berarti berapa nih? 50. Lalu median. Median juga perlakuannya sama dengan rata-rata. Median lamanya 40 dikali 2 dikurang 10. Dapatnya 70. Lalu apa lagi? Simpangan baku. Simpangan baku atau SD. Ingat, simpangan baku atau standar deviasi kalau kalau ditambah atau dikurang tidak berpengaruh. Ya, SD hanya berpengaruh kalau dikali atau dibagi. Berarti formula dikurang 10 tidak berpengaruh. Ya, jadi yang kita pakai hanya kali. SD lamanya berapa? 15. Dikali 2. Ya, tidak dikurang 10 karena dia tidak ngaruh. Berarti 30. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama seperti SD. Terhadap pengurangan atau penjumlahan tidak berpengaruh. Dia hanya berpengaruh kalau dikali atau dibagi. Simpangan kuartil yang lama 25. Kita kali 2. Tidak dikurang 10 ya. Ingat, dia tidak berpengaruh pada jumlah atau kurang. Jadi jawabannya 50. Sekarang kita cek. Min yang baru jadi 50. Benar. Oke, benar ya. Simpangan baku tetap 30. Jadi 30. Benar ya, dia tidak berpengaruh penjumlahan atau pengurangan ya. Median 70. 70 benar. Simpangan kuartil menjadi 50. Benar. Oh, berarti ini jawabannya semua benar. Dalam SBMPTN kalau semua benar namanya pilihan itu adalah E. Ya. Dalam prinsip SBMPTN kalau semuanya benar itu pilihannya E. Ya, kita lihat soal yang keempat ya, kupas tuntas statistika bagian ketiga. Yuk kita lihat soal nomor 4. Lihat. Itu ya.
Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Jadi median sama rata-ratanya sama. Betul ya? Ya, kita anggap aja apa? Bayi B gitu aja ya, bayi ya, bayi. Yuk kita proses nih. Kita proses ya. Berarti apa itu? Anggap B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5, betul? Dibagi 5, betul ya? Dibagi 5 sama dengan apa dibilang? Rata-ratanya dia bilang rata-rata dan median sama. Berarti rata-ratanya adalah B3, betul? Median juga adalah B3, betul gitu ya kan? Kan mediannya B3, betul ya? Berarti rata-ratanya adalah B3. Berarti kita tulis di sini B3. Sampai nangkap? Kan dibilang rata-rata dan median sama. Mediannya kan B3. Berarti rata-rata juga B3 dong, betul nggak? Berarti gimana? B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 sama dengan 5B3. Setuju? Maaf ya. Nah ini ada B3 nih, ini ada B3, ini ada B3. Kita sederhanakan aja ya. Kita sederhanakan. Jadi gimana? B1 ditambah B2 ditambah B4 ditambah B5 sama dengan 4B3. Setuju? Anggap ini apa? Persamaan 1, disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Oke, lanjut. Nah, dia bilang setelah ditambah 1, katanya ditambah 1 yaitu B6. Anggap aja B6. Oke. Data berat badan balita rata-ratanya meningkat 1. Nah, sekarang penambahan balita ke-6. Penambahan balita ke-6. Oke. Jadi gimana dong? Berarti apa? B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6, betul? Dibagi berapa? Dibagi 6, betul ya? Dibagi 6, katanya nambah 1 ya. Nih, meningkat, rata-ratanya meningkat 1 kg. Berarti B3 ditambah 1 dong. Gitu? Ya nggak? Jadinya gimana nih? Kita tuliskan B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6 sama dengan kali silang ya. 6 dikali B3 plus 1. Setuju? Gitu ya. Kita lanjutkan, itu belum selesai. Jadi gimana? B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6 sama dengan 6B3 ditambah 6. Betul ya? Kita kali ke dalam nih. Betul nggak? Nah, di sini kita dapat nih, ini ada B3, ini juga ada B3 nih. Betul? Jadi gimana? Kita satuin ya, berapa dong? 6B3 dikurang B3 berarti 5B3 ya. Ditambah 6. Sedangkan di kiri B1 ditambah B2 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6. Setuju ya?
Ini kita anggap apa? Persamaan kedua. Enggak nggak? Sekarang ingat ini. Sekarang lihat ya, persamaan 1 saya masukkan ke persamaan kedua. Lihat. B1 ditambah B2 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6 sama dengan 5B3 ditambah 6. Setuju? Kesimpulannya apa? Lihat. Lihat. Nih. Ini apa ini? B1 tambah B2 tambah B3. B1 tambah B2 tambah B4 tambah B5 itu apa? Yang ini kan? Yang ini lihat. Tuh. Sama kan? Sama nggak? Nangkap nggak? Pada persamaan kedua, B1 tambah B2 tambah B4 tambah B5 tambah B6 sama dengan 5B3 tambah 6. Sedangkan pada persamaan pertama, B1 tambah B2 tambah B4 tambah B5 sama dengan 4B3. Berarti ini kita ganti jadi apa? 4B3. Setuju? Setuju ya? Ditambah B6 sama dengan 5B3 ditambah 6. Benar nggak? Betul kan? Betul nggak nih? Nih. Tuh. 4B3 tuh ini. Tuh. Ya. Iya. Betul nggak? Berarti apa dong? B3 ditambah B3 ditambah 6 sama dengan B6. Nah, nangkap ya? Tuh, udah ketemu. Ya. Nah, kita lanjut. Maka selisih berat badan antara balita terakhir berarti B6. Yang ditanya itu B6. Ini ya, selisih berat antara balita terakhir yang ditambahkan dan balita urutan keempat. B4. Berapa? Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Lihat nih, median tetap. Apa arti median tetap? Walaupun geser hasilnya sama. Iya, artinya apa? Kan kalau di awalnya gimana? Kan awalnya kan gini. B1, B2, B3, B4, B5. Betul nggak? Ketika ditambahkan B6, ini apa? Medianya apa medianya? Medianya ini, betul nggak? Betul ya? Ketika ditambah B6, katanya medianya tetap. Berarti gimana dong? Sekarang kan jadi ganjil. Genap. B2, B3, B4, B5, B6. Nggak muat kan tuh. Maaf ya, saya tulis deh biar ngerti. Ketika ditambahkan B6 kan jadi urutannya gini, B1, B2, B3, B4, B5 sama B6. Dia bilang medianya tetap. Ini nih medianya nih. Betul nggak? Berarti kesimpulannya apa? B3 sama dengan B4. Betul ya? Tuh. Berarti B6 dikurang B4, B6 dikurang B4 itu sama aja B6 dikurang B3. Betul ya? Nah, kita masukin B6 sama B6. B3 ditambah 6. Ya kan yang ini kan? Nih. B3 ditambah 6. Dikurangi B3. Ya, 6 lah jawabnya. Betul? Jadi jawabannya adalah 6. Sama kan? Statistik? Gitu. Wow.